Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sadatunal afadil, al-alimul allamah, al-bahrul fahamah, al-syekh Ismail ibn Syekh Fathul Bari ibn Kiai Haj Muhammad Asim Ismail Fathul Bari. Ini lain lagi. Kemudian Kiai Haj Muhammad Asim Ismail Fathul Bari. Jami'al asatidzah wa jami'al ulama yang saya muliakan, segenap para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, segenap para wali santri, kemudian adik-adik santri dan santriwati. Alhamdulillah siang apa sore sekarang ini? Siang ya, Masya Allah. Sampai dari jam berapa tadi? Jam 8, sama. Saya juga tadi jam 8 baru bangun. Berangkat 8:30. Alhamdulillah. Utamanya Syekh Al-Alimul Allamah Syekh Ismail ibn Syekh Fathul Bari. Kita hadir di dalam haflatul imtihan. Ini adalah haflah bagaimana kita kelak juga akan ada haflah. Sebagaimana orang ihtifal merayakan untuk kembali, santri-santri kembali ke rumahnya masing-masing, begitu juga kita akan kembali. Kembali kemana? Setiap orang akan ada haflahnya sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana dia memposisikan dirinya. Ada yang haflah, ada yang ihtifalnya ketika di dunia berharap enak, hidupnya semaunya, maka bukan ihtifal. Justru yang didapatkan adalah ibtila di daril akhirah, yaitu menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ihtifal benar-benar ihtifal. Yahtafilu bihi ahlus sama wa ahlul ard. Ihtafala bihil malaikah qablan nas. Malaikat yang menyambutnya sebelum manusia. Sebelum ahlul kubur, maka yang pertama menyambutnya adalah para malaikat. Begitu juga namanya diagungkan, disebut-sebutkan oleh para malaikat Allah, disebut sebagai kekasih Allah, dan dijadikan bumi ikut menangis atas kepergiannya. Sebab kalau matal mukmin, seorang mukmin yang meninggal, baka alaihi musallah wa mas'adu amalihi. Kalau seorang mukmin yang meninggal, maka ditangisi oleh bumi, ditangisi oleh tempat naiknya amalannya. Berbeda kalau seandainya yang mati itu adalah orang zalim. Dia kira matinya ada ihtifalnya, padahal ibtila selamanya sampai dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati seperti Fir'aun, na'udzubillah, fama bakat, tidak menangis alaihimus sama wal ard, enggak nangis langit dan bumi, enggak nangisi. Tapi kalau orang beriman, biar hamba yang paling lemah, dia akan ditangisi oleh bumi, tanah menangis, langit menangis, semuanya ikut menangis. Jadi karena itulah pada setiap haflatul imtihan, pertama kita sudah imtihan, hidup di dunia ini imtihan.
Makanya jangan cari enak kalau seandainya hidup di dunia ini. Kenapa? Karena memang dijadikan untuk darul kudur, tempat untuk di situ banyak ujian yang tidak enak itu di dunia. Tapi ketika dia kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengistirahatkan dirinya kembali. Yastarihu min a'ba'il hayah, yastarihu min ana'id dunya. Dia akan istirahat dari capeknya kehidupan dunia ini. Saya nomor pertama engkau nyoon sepora ki. Saya ini kurang lok pati lancar bahasa Madurana ki. Lok pati lancar. Jadi tadi pertama datang itu sama panitia dibilang, "Beb, mau tak bisa ngocak bahasa Madura, ajak ceramah, Beb." Aduh. Repot ini. Nah, repot. Tapi saya yakin, engkau yakin. Panjenengan sedaya niki pon oneng sinetron. Masih panjenengan neka ustad, kiai tak lepas dari sinetron. Oneng sinetron? Ya, kalau mun sampean oneng sinetron berarti paham bahasa Indonesia. Pasti paham bahasa apa? Bahasa Indonesia. Meskipun lughatul maduriyah kama qala Sayyid Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Muhdhar Allah yarham, anna lughatul madura hiya lughatul tsaniyah fil jannah. Saya nomor 2 suar. Amin. Bitahqiq paste ya tak paste, tak oneng. Kenapa? Kita semuanya belum masuk ke dalam surga. Saya pasti bahasa apa? Bahasa Arab. Yang pasti bahasa Arab. Bahasa Suryani nanti di alam akhirat, lain alam barzakh, kan begitu. Tapi bahasa Suryani edisi Surabaya. Keluaran mana? Keluaran Petukangan Budina Ampel. Siapa? Wa makoli. Itu bahasa edisi itu sepanjang sejarah Indonesia nggak pernah ada yang punya bahasa wa makoli ini kecuali dari mana? Dari iki Mama Gufron iki. Apal kabeh Mama Gufron. Saya tadi tersentuh waktu tadi santri saya masuk di sini, mereka membawakan silsilah Nabi Muhammad SAW dari ayahnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu disebutkan ada di dalam Sirah Ibnu Katsir. Di dalam Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah Ibnu Hisham itu diterangkan sampai siapa? Sampai Nabi Adam alaihissalam. Memang yang disebutkan itu aslinya sampai Adnan, Sayyidina Adnan. Tapi disambung oleh Ibnu Hisham sampai siapa? Sayyidina Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita sekarang ini haflatul imtihan, maka ini juga percontohan. Siapa yang bersungguh-sungguh Bektona odi ongkuan ibadah, ongkuan ta'alluq ate kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saya juga belajar nih. Jadi nanti saya bilang man masyayikhuka min fi lughatil maduriyah. Masyayikhi fi lughatil maduriyah jama'atul hadirin. Jadi sampai punya fadilah ini. Mon orang neka ongku pas odi edunya nyembah ubud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi dek Gusti Pangeran, insyaallah sudah. Jak tanya bagaimana balasannya Allah Subhanahu wa taala, pasti luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Dan memang aslena ilmu neka ngajak orang neka supaya apa? Supaya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sering waktu berbicara
Ya, toman sampai neka ngoca abdina abdina abdina. Tadi abdina. Abdina bahasa adab. Pernah enggak kita tiap malam waktu kita selesai dari warung, lestari ngopi dari berung, tak oneng, otang, tak otang, ya. Utang atau enggak utang enggak peduli ya. Sampean pas pleman, pas tepak sampean pleman, sampean ngocak dalam ate, abdena ya Allah, abdena ya Allah, abdena ya Allah. Ana abduka ya Allah, ana abduka. Apa terjemahannya bahasa Maduranya apa? Saya hambamu bahasa Maduranya apa? Len bulan, Oh, ini kabulana. Okay. Sampai sudah ngocak be kabulana, kabulana ya Allah, kabulana. Terus mohon sampean utamakan ini tadi wiridan sampean. Kabulana ya Allah, kabulana ya Allah, kabulana ya Allah. Betul Allah lihat itu di dalam hati dengan penuh kesungguhan, maka akan diangkat derajat seseorang. Ana abduka ya Allah. Ketika kita ini menjadi hambanya Allah, ini luar biasa. Jangan dikira orang itu hidup di dunia ini yang dia diimtihan ini, kalau ibaratnya di dalam imtihan sampai nggak ingat jawabannya, kira-kira bisa jawab apa enggak? Nggak bisa, nggak ketemu jalannya. Tak ketemu jalannya, ya kan? Jalannya tidak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Tapi kalau sampean ingat dan tahu, akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti orang yang sukses, orang yang lulus di dalam imtihan itu, dia akan balik, dia akan pulang dengan apa? Dengan penuh kegembiraan, sa'adah ketika di dunia, sa'adah fil akhirah. Begitu juga kita haflatul imtihan ini. Ingin haflatul imtihan ini ya juga kita persiapan dari sekarang. Enggak mungkin acara seperti ini enggak pakai persiapan. Enggak persiapannya cuma setengah hari. Ya kalau acara di dunia saja enggak bisa. Harus ada undangan, harus ada persiapan makanan, harus ada macam-macam, tempat duduk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam haflatul imtihan ini bukan hanya kita menghaflah imtihan anak-anak santri, tetapi kita juga akan mengalami yang namanya haflatul imtihan. Maka fa'iddu, ya. Alaysa subhu bigharib, bukankah subuh sudah dekat? Wal munzir yunzir, yang ngasih peringatan sudah ngasih peringatan. Tinggal bagaimana kita menyikapi peringatan tersebut. Adakah persiapan atau tidak adakah persiapan. Suatu saat persiapkan haflatul imtihan Anda, Lailatul Takrimah, Lailatul Takrimnya Anda sebagai seorang yang lulus di kehidupan dunia ini harus Anda persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, percuma. Oleh karena itulah supaya manusia ini mendapatkan haflatul takrim, supaya mendapatkan lulus di dalam haflatul imtihannya ketika di dunia ini, arsalallahul anbiya, Allah kirimkan para nabi, wa arsala wa anzala alaihimul kitab, Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan kitab-kitab suci, dan Allah turunkan ajaran dari para nabi ke para nabi ke para nabi ke para nabi, menghadapi cobaan demi cobaan demi cobaan hingga khatamul anbiya wal mursalin sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat kemudian terhenti? Tidak. Ada para sahabat. Tidak ada para nabi dulu itu memuji murid-muridnya, enggak muji. Sampai cari nasnya di mana? Ada enggak keterangan yang para nabi dulu memuji muridnya? Enggak ada. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu yang ada di zamanku, kata Nabi SAW. Khairul quruni qarni, itu yang sering kita dengar. Tapi ada hadis yang mengatakan apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu adalah yang setelah saya. Jadi semakin dekat dengan ahdin nubuwah, semakin dekat dengan masa kenabian, maka di situ Islam lebih terjaga. Kemudian masa tabi'in, kemudian masa tabi'ut tabi'in, itu semua para ulama, terus sampai ada apa? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Bagaimana kita bisa dekat dengan sang nabi kalau kita nggak dekatkan dengan warisan, dengan pewarisnya? Kemudian warisannya tidak kita ambil, nggak mungkin, mustahil. Sampai kepingin dekat sama Rasul SAW, kemudian ibadahnya semaunya. Pokoknya nggak mau tahu, yang penting saya benar. Nggak perlu ngaji, pokoknya saya benar. Ada nggak begitu? Ada apa enggak? Ada. Ada orang bikin grup namanya santri bodoh. Apa santri bodoh ini? Tak poron semak dek ulama. Mon semak ulama nyari napa noro ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Duh. Jadi kadang model zaman sekarang ini kalau cari ulama kayak netizen. Semaunya sendiri. Semaunya sendiri bahasa Maduranya apa? Karepe dibik iki. Nah, coba mon sampean ngadepi orang sekarepe dibik, nyaman apa tak nyaman? Nyaman apa tak nyaman? Tak nyaman. Bada kiai karepe dibik, bada ustad karepe dibik. Sampai jadi suami karepe dibik napa is? Bini sampean, ya. Istri sampean karepe dibik dak remah. Biarpun sampean orang alim kalah ilmunya sama si karepe dibik. Manusia itu aslinya kalau tidak ada bimbingan dadi napa? Dadi karepe dibik. Lah wong sudah dibimbing ngajak masih karepe dibik. Sudah belajar, sudah nyantri. Ya, tapi masih dihubungi beda artena nafsu. Nafsu apa nafsu? Nah, saya takut salah kalau ngomong ini. Engkau terok susu nanti salah bahasa repot nanti. Nanti misalkan coba urusan tabu, urusan nafsu, waduh Pak, sudah jak ngocak masalah ilmu, jak ngosak masalah takwa. Mon sampean cuman kepikiran urusan tabu. Urusan tabu, alhamdulillah tabu engkau neka semakin pun koros sudah kecil sekarang. Kemudian urusan syahwat dan lain sebagainya itu akan mahjub, akan terhapus, akan terhirman, akan terhalang dari semua hal yang baik. Para nabi Bani Israel, nabinya Bani Israel itu kebiasaannya Bani Israel itu apa? Mereka yuqatiluna anbiya'ahum, selalu membunuh para nabi mereka. Kemudian suka mendustakan para nabinya. Kemudian setelah itu dengan karepe dibiknya karena banyak nabi di kalangan mereka mengatakan apa? Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Sengkok neka putra-putra na Gusti Allah. Sengkok neka kekasih-kekasihnya Allah. Itu yang dikatakan Bani Israel. Akhirnya apa? Dilaknat. Allah melaknat Bani Israel ini melalui lisan siapa? Melalui lisan para nabinya. Dikarenakan tidak hormat kepada para
para nabi. Yukadzibuna anbiya'ahum wa yuqatiluna anbiya'ahum. Enggak pernah mereka itu kecuali ngomentari yang jelek tentang nabi-nabi mereka. Sampai dalam hadis itu apa? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak tanya, banyak ngetes. Ya. Kemudian suka bertentangan dengan para nabinya, ya sudah hancur mereka. Ngaku kekasihnya Allah, ngaku anak-anaknya Allah, sudah ngaku sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Selamat apa enggak? Enggak. Dilaknat oleh Allah ala lisani Musa, ala lisani Dawud, wa ala lisani Isa. Dalam Al-Quran dikatakan dilaknat ini bangsa Israel ini, Bani Israel ini dilaknat oleh Allah melalui lisannya para pewarisnya, melalui lisan para nabinya. Kenapa? Enggak nurut, tapi nanti nabinya dibikin tameng nekat. Cirinya siapa? Orang sekarepe di, ya sudah. Dadi mun sampean oti dunya tak ngabdi kepada Gusti Allah deh, iya Pak. Napa ngabdi dek Gusti Allah? Cuman caranya dengan cara karpe dibi. Tidak tahu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kecam ulama-ulama Bani Israel, pendeta-pendeta Bani Israel, yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang mana mereka itu demen, seneng menyimpan emas, menyimpan perak. Saya penting pese timin, saya penting emas. Mon semangken saya penting apa? Benih pese, saya penting anu bib alpat bib. Saya penting pajero ki. Saya penting bini bampak. Mon bisa lemak tak napa, mon bisa sepolok ki. Menturun mereka betul saya sepolok betul. Betul apa ada? Saya bini na sepolok betul. Betul apa ada? Betul apa betul? Ada. Mungkin sampean mek neng bae Pak. Hah? Neng bae. Tidak ada amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Mestilah kita itu ada suara biar sedikit. Jek neng bae, jek ngakan, tok jek tedung tok. Pikirannya kita zaman sekarang mereka tak beda, tak lepas dari 3 atau dari 4. Ngakan nyaman, ngenom nyaman, keneng nyaman, bini nyaman, redin. Mon marina redin insyaallah nya. Nah itu. Mon pikiran sampean tak lepas dari beberapa hal ini, bagaimana bisa eling, bisa enga akhirat, tak bakal enga akhirat. Iya Pak ndak? Kita ini semuanya termasuk. Benar sampean tok. Saya juga. Iya kan? Sama. Padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha takaffala birizqi talabil ilm, talibil ilm. Allah sudah menanggung rezekinya penuntut ilmu. Takaffulun khas ba'da takaffulin am, kata Imam Haddad. Allah sudah nanggung secara khusus, dilebihkan daripada yang lain. Jadi makanya ketika kita hadir di dalam majelis ini, dari tadi Kolbelu sampai Semangken itu sampean fil jihad. Jihadnya orang sekarang hadir majelis ilmu. Beb mon lako, ya lako jihad. Kalau mon noro aturan waktunya sholat yang mana halal, yang mana jelas. Lagi
Jangan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan ya sudah, bukan jihad. Kita kerja kemudian nggak puasa, kita kerja kemudian nggak sholat, ya sama saja. Apa untungnya? Untung nggak untung sama sekali. Jadi karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum. Biasanya kan orang kan bilang gini, khairun nas anfa'hum linnas, atau misalkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Enggak, saya enggak mau bahas itu, enggak, buat apa? Itu nanti ada bagiannya sendiri. Khairukum man dzakkarukum billahi ru'yatuhu. Orang saya paling bagus, Pak. Saya nomor setung mon sampean jeling dek wajah orang ini pasti mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean jeling kiai. Engki. Kiai siapa? Kiai saya Asmana Ismail. Sampai coba lihat beliau. Ini termasuk orang seperti beliau ini, insya Allah saya yakin an-nadhar ila wajhi alimin ibadah. Melihat, memandang kepada wajahnya orang alim itu ibadah. Apalagi beliau membimbing kita semuanya untuk dekat dengan Allah. Apa? Ketika engkau lihat wajah beliau, sampai ingat apa? Artis, bintang film, kelebun, enggak sabar. Tidak ingat siapa-siapa kecuali ingat kepada Allah. Khairukum man dzakarakum billahi ru'yatuh. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling mengingatkan kalian kepada Allah kalau kamu melihatnya. Sampean kalau lihat istri ingat siapa? Alhamdulillah, Beb, saya kalau lihat istri itu, Beb, ya Allah, Masya Allah. Kita itu mau ngopi supaya hilang stres. Bini neka deteng, Beb, stres neka norok, Beb. Melok stres sih. Lah repot. Kita lihat istri ingat siapa? Sampai lihat istri ingat siapa? Ingat apa? Tagihan listrik, tagihan aing, tagihan internet, peses skincare, tengki. Ya, kalau istri-istri kita di sini apa biasanya? Anu, Beb, mau dindak tambah, Beb. Minyak cap kapak, balsem, napa bawang, napa terasi, kepi sudah ileng ya. Enggak kepi. Tapi kalau mereka-mereka ini mengingatkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun yang kedua, wazada fi ilmikum mantikohu, dan ucapannya itu selalu mun budebu neka, itu selalu mengeluarkan ilmu, menambah kepintaran kamu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ulama kemudian omongannya ngawur, ya, ada omongannya mecah belah umat, atau mengejek, atau mengatai orang, ya sudah, ini kamu tutup bukunya seboran ki, kita tidak ikut lagi di sini, sudah sampai cukup. Saya cari ulama yang apa? Wazadakum fil ilmi mantiqahu. Ucapannya selalu nambahkan ilmu. Iya. Sebab jarang zaman sekarang ini orang itu kadang kalau dikatakan punya ilmu dihormati. Alhamdulillah Indonesia ini penghormatan terhadap ulama, Masya Allah, lebih dari lainnya. Sampai coba kiai di Madura ini pindah ke Malaysia, neser, Pak, neser ongku, neser, Pak. Kalau di Madura ini atau di Jawa atau di mana, oh Masya Allah, takzimnya luar biasa. Coba kalau sampai di Malaysia, wes jangan di Malaysia, sampai pindah ke Padang, Padang Sumatera itu, kayak tak kenal ulama, jarang kenal
ulama. Ada ulamanya itu ada, tapi istilahnya di dalam takzim dan lain sebagainya tidak seperti yang ada di tanah kita. Yang ada di tanah Indonesia, yang ada di tanah Jawa, yang ada di tanah Madura, beda. Loh pada Pak. Ya. Tidak sama. Apalagi kalau sampai di Malaysia, waduh. Kamu baik, kamu. Padahal itu paling halus sudah bahasanya. Kan di sini kan beda apa? Sampean, panjenengan, Anda, ajunan. Sana tak kenal ajunan. Dipikir ajunan apa lagi? Bingung nanti tafsir. Wazadakum fil ilmi mantiqahu. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang terbaik di antara kamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari yang diriwayatkan oleh Al-Qadha'i daripada Ibnu Umar, wa raghabakum fil akhirati amaluhu. Dan yang membikin kalian giat untuk akhirat ketika sampai melihat amalannya. Alhamdulillah Beb, saya punya kiai metal Beb. Lu berat ini. Alhamdulillah Beb, saya punya kiai anting-antingan. Waduh, kok zamannya Abu Nawas lah. Kan begitu. Alhamdulillah Beb, ketika haflatul imtihan Beb, di pondok saya ngundang dangdut. Waduh. Ini apakah nambah amalannya mengingatkan akhirat apa ingatkan dunia? Sudah bukan dunia lagi. Justru malah ngiring kemana? Ke api neraka. Jadi makanya cari guru di zaman ini. Nabi Musa alaihissalam, biarpun beliau itu adalah seorang nabi, disuruh tunduk. Seorang rasul pangkatnya lebih gede dari Nabi Khidir, itu diharuskan tunduk kepada Nabi Khidir alaihissalam. Wis ilmumu buangan, kamu ikut guru ini sudah ikut sudah. Kalau kamu nanya lagi ya sudah, kamu jangan ikuti saya, nggak mampu. Lantas tati'a ma'ya sobro, gak bakal sabar. Paham sampean ya? Jadi karena itu kalau kita mengikuti para ulama, duduk dengan para ulama itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah ihkamut taqwa. Orang belajar ilmu itu yang paling penting itu adalah menguatkan dirinya di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Haddad Habib Abdullah bin Alul Haddad beliau mengatakan wa man ahkama taqwa ta'ahhala li'ilmil wirathah. Orang yang sudah berhasil kuat di dalam medan takwanya kepada Allah, dia layak untuk mendapatkan ilmu warisannya Nabi, ilmu laduni, alladzi la tahwihu turus, yang tidak ada tulisannya, yang tidak bisa terlalu diajarkan, nggak ada tulisannya. Kenapa? Ini ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para kekasihnya. Kata Al-Imam Baijuri, minimal ilmu ini Allah bukakan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ilmu laduni itu kalau diberikan kepada seseorang, orang akan mengetahui. Ya'lamu bidzalika adadul hasa, adadul syajar, adadul auraq. Dia tahu jumlah astagfirullah, jumlah pohon, jumlah daun, jumlah bebatuan, itu akan tahu semuanya. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ilmu itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya mereka ini Allah jaga. Ini adalah orang alim yang benar. Ini adalah orang yang memang betul-betul menjaga keilmuannya, yang hasil daripada ilmu itu justru menjadikan orang menjadi lebih baik. Sampai belajar ini, kita belajar untuk apa? Supaya bukan pintar, supaya jadi lebih baik. Saya tanya, Indonesia ini butuh orang baik apa butuh orang pintar apa orang benar? Sampai neka Indonesia ini butuh orang pintar apa orang benar? Orang si tepat apa orang si pintar? Iki Pak, mun sampean terok dadi orang si tepak kabeh Pak. Pegena kabeh. Tenggi. Iya, pegena lisan,
pegena mata, pegena pendengaran. Dari mana? Mencontoh daripada orang-orang setepak. Siapa yang bisa menepakkan sampean? Sing bisa menepakkan sampean itu adalah para guru, para ulama yang ada hubungannya dengan Allah. Ilmunya muttasil bis sanad, ilmunya ada sanadnya. Orang semangken Pak, apal setung hadis, dua hadis, tinggi, ya. Langsung sudah mengikrarkan dirinya jadi ustadz, mengikrarkan dirinya jadi jadi kiai, mengikrarkan dirinya jadi habib besar dan lain sebagainya. Ya Allah, apa setung dua hadis, ceramahnya kadang cuma didengar dari mana? Dari rekaman. Begitu ditanya tentang fikih nggak ngerti. Ini dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia ini mereka tidak punya ilmu, tidak mengerti. Ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya. Mereka hanya lebih tahu, lebih kenal tentang yang zahir dari kehidupan dunia ini. Mohon urusan pese nomor setung. Saya mencium bau pese, lu cepat. Bisa membedakan, oh iya cepat. Kalau urusan ekonomi, urusan dunia, cepat. Tapi urusan akhirat sama sekali nggak ngerti. Wa anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka dari akhirat lalai. Buat apa? Ini tidak membawa Anda masuk surga. Tinggi. Bos. Tinggi. Ini tidak membawa Anda masuk surga. Ini tidak membawa Anda masuk surga. Ini tidak membawa Anda masuk surga. Mon selok beb. Selok nengku. Sebentar. Mon selok neka beda seter atau napa junjung derajat. Neng sampai junjung derajat. Nah. Napa wulung seji ceritane, nggih. Nah. Selok, imamah, surban, gamis tidak membawa sampean masuk surga. Yang bawa sampean masuk surga itu adalah apa? Khasyatullah, takok, malu kepada Allah, takut kepada Allah, neser ngenes di dalam hati. Kapan kita pernah neser di hadapan Allah? Pernah enggak? Kapan? Mun beda otang. Coba kalau tidak ada utang, neser dah sampean. Sampai nangisnya kapan? Setung beda otang. Saya nomor 2 mun ebi ini ngamuk, nggih. Iya. Saya nomor 3 kalah pilihan, iya neser. Engkau pun begi pese, engkau pun banyak orang saya blater, iya kan? Iya, engkau banyak orang sih belatar wani ini. Ya Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang itu kalau ditanyai tentang dunia, duit itu berapa dia tahu. Istilahnya kalau megang emas, orang dulu kan emas, iya kan, bukan uang kertas, emas. Uang dinar itu dipegang berapa? Cuman ditaruh di ujung jarinya dia tahu berapa timbangan emasnya. Kan? Tapi engkau tanya tentang syaratnya sholat, tentang syaratnya, tentang wudhu, pesucen, ibadah, gak ngerti. Sampai saya pernah lihat ada orang kalau sholat begini. Ini suka hadir bukan hadir pengajian, suka hadir istighosah, maulud, maulud paling rajin, beda burda paling rajin, tapi pengajian gak pernah hadir. Apalagi pengajian fikih, tak poron. Sampai poron pengajian fikih. Tak poron, jarang orang kepingin pengajian fikih. Jadi kalau mau sholat, saya lihat di sini dulu waktu zamannya apa? Seijo-ijo itu apa? Cincin apa? Bacaan, masya Allah. Rupanya panjenengan itu penggemar bacaan. Neka virus Pak, neka Pak. Saya sebelah kanan sampean itu virus. Nah, coba kalau ketika bacaan,
Saking zamannya bacaan itu luar biasa. Waduh, Pak. Neka rek sok gini Pak. Sampai noneng Pak. Itu cincin bampak jari ini 1, 2, 3, 4 itu semuanya cincin bacaan. Sekanan jeraje yang kiri kecil-kecil. Sabuknya ada batu bacanya. Kalungnya ada kalung bacanya. Kalung untuk apa namanya? Untuk jantung itu ya. Ada gelangnya, ada gelang untuk jantung itu apa? Ada bacanya. Jadi kalau mau sholat imamnya sudah takbir, Allahu Akbar. Monrian aja. Allah. Saya tanya, buat apa Pak ini Pak cincin ini? Buat apa ini Pak? Sampai kok kalau sholat kok lihat begini? Gibib, engkau neka teruk star. Ster, ada bintangnya. Kalau sudah ada kilatannya itu berarti nyambung ke kolbi bib. Lu enak itu. Jadi kalau cincinnya itu keluar ada kayak kilatnya, padahal kilatannya apa? Kilatan lampu. Ya. Kalau ada lampunya begitu berarti nyambung ke hati. Nih. Ini namanya apa? Ini ya tuh sudah berat kalau begini. Enggak tahu apa yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakan dirinya Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah untuk satu, lita'lamu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit, Allah yang menciptakan 7 bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, semuanya berada di bawah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku ketentuannya Allah, jak macam-macam mon dadi orang. Jak karepe tibi. Supaya apa? Lita'lamu, supaya sampai neka yakin, supaya sampai neka sadar. Supaya sampai neka dadi orang saya beres ate, beres pikiran. Beres ate, beres bener beres toh, tapi beres. Beres ate, beres pikiran. Kalau orang pikirannya beres gimana? Urusannya beres. Tapi kalau orang atenya tak beres, waduh, repot. Urusannya berantakan semuanya. Kenapa? Karena hatinya juga berantakan, pikirannya juga berantakan. Perbuatan yang dia bikin juga apa? Berantakan semuanya, kacau semuanya. Kenapa? Kalau tidak beres hati, tidak beres pikiran, karepe tibi, wis tidak ada yang beres. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu, perkasa atas segala sesuatu. Wa annallaha bikulli syai'in wa anallahu qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih memahami, lebih mengetahui semuanya. Semua ilmu ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahlah ilmu Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan engkau duduk dengan orang alim, dengan engkau belajar ilmu. Makanya dikatakan ilmu itu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul asqiya. Orang yang diilhami untuk belajar ilmu adalah orang yang bahagia, yang tidak maka mereka adalah orang yang celaka. Hasil daripada ilmu itu semakin menjauhkan kita daripada perbuatan haram. Makanya ada seorang aulia ditanya, amalan apa paling dicintai Allah? Ada yang bilang baca Quran, sholat tahajud, puasa. Yang satu diem. Loh, sampean kok diem? Kenapa? Apa jawabannya? Ya, saya terakhir. Jawabannya adalah tarkul haram, menjauhi yang haram.
menjauhi yang haram ini, ya, menjauhi barang yang haram, perbuatan yang haram ini lebih dicintai oleh Allah daripada kita memperbanyak amalan nawafil, amalan sunnah, tapi yang haram tetap kita lakukan. Apalagi sebentar lagi akan ada bulan Ramadan. Ya. Wailun liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka orang yang dapati Ramadan dia enggak masuk surga, enggak diampuni dosanya. Siapa? Al-musyahin, yang saling tengkar. Apa tengkar bahasa Maduranya ini apa? Tokar. Terus apa lagi? Qati' rahim, putus silaturahmi, mal'unun fi arba'i ayat. Dalam 4 ayat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, meskipun mati di tengah Ka'bah, pas sholat, ya, pas sholat sujud mati, tapi dia qati' rahim, Allah nggak butuh ibadahnya dia. Jangan Pak, qati' rahim ini Pak, ya Allah Pak, ya Allah, Allah akan turunkan laknat kepada suatu kaum, di situ ada yang putus silaturahmi. Bahkan adanya Nabi Musa tidak bisa tidak bisa berdoa agar turun hujan. Karena di situ ada orang apa? Ada orang yang bertengkar, ada orang yang putus silaturahmi. Napa boleh urusan apa? Urusan warisan. Ini urusan warisan kalau sudah masuk di keluarga ulama kacau. Bisa bertengkar, hilang ilmunya, hilang takwanya, hilang solehnya. Kenapa? Pes Pak. Bib mun pes neka ngojak neka, waduh. Perempuan cantik kalah Bib sama ini Bib. Jadi kadang ulama kita ini juga dipermainkan hanya gara-gara urusan duit. Nah, apa boleh mon semak pemilihan, aduh. Saya sebenarnya tidak berani bicara gini, tapi cuman ya Allah. Saya itu pernah kaget ya. Waktu malam damai itu saya kira malam apa? Jadi musim besok pemilihan malamnya orangnya pada keluar semua, tidur di luar. Ada yang keluar itu 4 orang jaga sambil bawa ini, waduh, tak waras ini pulang bisa innalillah ini kita ini, jaga kan di situ ya. Jadi urusan pilihan, urusan dunia. Urusan kita adalah urusan apa? Akhirat. Ja'ro noro. Ya, ja'ro noro. Mon sampean tak noro orang segaduan pese, insyaallah di amannya nyaman. Iya. Tapi kalau sudah kena ini tadi, waduh, sudah berat Pak. Tidak mampu, makanya kita perlu takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dijadikan kaya sama Allah, jangan khawatir. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, ya, itu sampai berani khalifah dikasih makanan dari keramatnya, dari karomahnya beliau, diambilkan buah dari surga. Ada karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dimakan oleh si khalifah, itu berubah jadi busuk apelnya. Dibilang, aduh kamu ini gara-gara dipegang, lamesat huyadud zalim, dipegang oleh tangan orang yang zalim, akhirnya dia jadi busuk. Nah itu. Jadi karena itu kembalilah ke jalan orang-orang soleh. Makanya kata Nabi SAW, khairu ummati, sebagus-bagusnya umatku ulama sebaik-baiknya umatku adalah para ulamanya. Wa khairuhum ruhamauha, yang paling bagus di antara ulamanya adalah yang paling pengasih, yang paling welas asih, yang paling sabar. Wa innallaha yaghfiru
li'alimin arba'ina dzamban qabla an yaghfiru li jahilin dzamban wahidan. Allah mengampuni 40 dosanya orang alim terlebih dahulu sebelum mengampuni dosanya orang jahil satu. Orang jahil punya satu dosa itu belum diampuni sebelum dosanya orang alim 40 diampuni. Ada orang alim punya dosa 40 diampuni terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini alim yang mana? Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, man ghalabahu janibul akhirah ala janibid dunya. Yang lebih mentingkan akhiratnya daripada urusan dunianya. Sampai lihat kiai kita berapa umurnya? Ini kalau di sana dibilang bagiyatus salaf. Sisa dari para salaf ya kayak begini contohnya. Umurnya berapa? 100. Mengabdi kepada para ulama, duduk dengan para ulama, duduk dengan para muhadditsin, duduk dengan guru-guru yang luar biasa. Berkah enggak umurnya? Ayo coba sampean sekarang yang umur 60, umur 70. Kadang segini. Beliau 100 ngomong masih lancar. Makan masih enggak ada enggak ada istilahnya makan masih biasa. Saya lihat tadi makan, ada yang kadang kita kalau ada masakan itu yang biasa untuk guli itu dikasih santan masih bisa. Mohon kok Pak, santan Pak, banyak santan langsung darah tinggi Pak. Nggih. Mohon darah tinggi, pas stroke tak bisa odik Pak. Sebab tak bisa odik. Mohon sebab tak bisa odik mate bae Pak. Iya kan? Iya. Ada yang kena diabetes, ada yang kena macam-macam. Ini beliau coba. Saya tanya, ada tadi ngabarin, Beb, alhamdulillah Beb, anaknya 40, astagfirullahaladzim. Anak bilang, Masya Allah, 40. Cucunya, berapa cucunya? Wah, sudah cukup. Kalau bikin acara, cukup ngundang anak cucu, cukup ya. Ya ini namanya barokah. Allah nampakkan kepada kita barokahnya orang bertakwa. Ini masih barokah yang kecil di dunia, belum nanti barokah di akhirat. Ya, murid-muridnya bisa ngamalkan ilmunya, pondoknya jalan, semuanya jalan. Jalan masih bisa. Banyak dari kita sudah asam urat. Saya tadi saja mau jalan, saya tadi kalau mau naik ke sini enggak dibantu, enggak jadi ceramah aku. Ya kan? Dicekel kayak wong tuwa ngono ya. Jadi sampai lihat. Itulah yang Allah berikan kepada orang. Jadi Allah tahu tentang makhluknya ini, Allah tahu. Anallaha Allah itu lebih tahu. Anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, tahu tentang kamu semuanya, tahu kebutuhanmu apa, tahu. Sampai seneng reng bini, Allah kasih banyak bisa. Kalau sampai takok dek Gusti Allah, takok kelaban Gusti Allah. Tahu kalau sampai ini seneng makan enak, dikasih yang enak sama Allah. Mau apa? Nikah gak pakai mikir. Ya. Anak banyak gak kepikiran. Odik kabi kan? Ya, hidup. Lah sampean belum menikah istrinya sudah sambatan. Kang, Mas, jak kelopain deki kabi Mas. Kabi. Pas sampean salah paham. Mas sok kabi, cek enake. Harus pakai kabi. Kenapa? Takok. Odik takok.
Kepingin odik tapi takut. Takut apa? Takut membelanjai, takut nafkahi. Buat apa? Allah tidak tidur. Tak saran Gusti Allah, Pak. Saran. Allah tidur. Petatak neka ate kuat iman. Dengan apa? Dengan duduk zikir kepada Allah, tafakkur, sampean lihat alam gini. Kalau sampean di negeri Arab mau tafakkur apa sampean? Semuanya batu semuanya. Ijo-ijo ini sulit. Ya cuman sekarang saja. Buruh di Mekah ini baru sekarang ini masih ada ijo-ijo. Nah, waktu dulu mana ada ijo-ijo. Di Indonesia ini mau tafakkur mau apa saja enak, nikmat, luar biasa. Harus apa? Harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri dicabut. Mumpung sampean masih bisa duduk, masih bisa kumpul dengan beliau, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nanti kalau sudah tiada, ya sudah. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Oleh karena itu, hidup di dunia ini ingat seperti itu tadi. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak baik, petepak. Ucapan petepak, perbuatan petepak. Sama orang tua yang baik, sama ibu bapak yang baik, kadang sama ibu sama bapak, waduh sudah nggak tahu. Harus lemah lembut di dalam berbicara. Sama guru takut, Masya Allah. Tapi sama orang tua, ya Allah. Ini sekarang wali santri ini, santri-santri pulang dari pondok, kepilengan semua. Posang kok. Kenapa? Anaknya pulang dari pondok. Kenapa? Meleng boleh beb. Loh, ya kan? Yes, biar sampai ngerasa sulitnya guru didik itu sulit. Iya sulit. Sampai kiai sekarang istirahat. Syaban, Ramadan ini istirahat. Orang tua posang, waduh. Neka boleh, waduh. Ya kan? Ini lagi, datang lagi, kan gitu. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, pendidikan itu memang sulit. Kita mau kepingin anak kita itu cium tangan kepada kita. Cium tangan sama guru, takzim luar biasa zaman sekarang ini. Iya. Tapi coba sama sampean. Pas sampean reng tane, Pak, orang tani. Iya, orang tani, orang si tak ngerti ilmu. Iya kan? Tak ngerti ilmu orang tani, istri sampean juga seperti itu, capek tiap hari. Ada tak anak itu mau takdim, atau mungkin ibunya atau bapaknya salah di dalam ibadah, atau ada salahnya dalam sholat, langsung anaknya ini mengeluarkan dalil. Santri-santri ini harus kita didik. Kalau di depan ibu tetaplah anak kecil, jangan merasa berilmu. Kalau kita itu punya ilmu, di depan orang tua buangan semuanya. Al-Imam Abu Hanifah. Ini cerita saya penutup ya. Saya minum dulu ya. Al-Imam Abu Hanifah ini pada suatu malam dibangunkan sama ibunya. Ya Abu Hanifah, ayo bangun. Ya Bu, saya mau tanya masalah ini kepada seorang ulama. Padahal ulama ini muridnya Abu Hanifah. Jadi ibunya ini suka hadir pengajian di muridnya. Ya Allah, ya sudah. Loh Bu, itu ya sudah, enggak, ibu enggak puas dengan jawabanmu. Ibu mau tanya langsung sama si fulan ini. Ayo, antarkan ibu ke rumahnya. Oke, diantarkan. Ya, neka kiai ngantar ibunya ke nengah santri. Karena santrinya ini jadi ustadznya ibunya. Diketuk malam itu. Siapa? Nu'man. Nu'man siapa? Dilihat Abu Hanifah.
Dia bilang, wah imam kita turun langsung, murid ini tidak berani. Ya Allah, takzim. Katanya Imam Abu Hanifah, isma' maqalat ummi. Dengarkan apa yang pertanyaan ibuku. Bu, ini kalau ditanyakan kepada anak ibu cukup? Enggak, saya enggak puas. Saya lebih senang dengar jawabanmu. Ayo, saya punya pertanyaan ini. Muridnya lihat ke Imam Abu Hanifah sebagai gurunya. Istilahnya, ampun, permisi, nggih. Saya dijawab gini. Ibunya bilang apa? Ya Nu'man, isma, dengarkan. Jangan sampai kamu yang salah. Ya, ada sekarang gitu. Bu, bener tamu bu, kan lagi kopi. Masya Allah hebat. Kadang sampai neka takut ke bini, iya sama istrinya takut, tapi sama ibunya kurang ajar. Ibu ngasih ibu 100, ngasih istri 1 juta. Napa neka? Bajingan. Bajingan. Kurang ajar. Loh ini kebutuhan. Iya tahu kebutuhan. Istri itu sampean bilang, asal nafkahmu tidak terkurangi, kamu jangan urusan dengan jangan urusan dalam urusan nafkah ibu saya. Terserah saya. Berani sampean. Bengal sampean ngocak dia. Kebini sampean berani. Berani. Insyaallah. Mun sampean ngocak berani, ketok iki gak bakal berani. Gak tak buka no lawang. Ayo. Gak berani. Masih yo kiai napa pode Habib. Iya. Repot. Kadang ibunya bilang, nah ini minummu ini anu. Istrinya gini toh. Yang kopi yang punya kaki tidak bisa bikin sendiri ya Abah. Ini kenyataan. Ya saya bukan ngeluh, cerita apa adanya. Nah, jadi gitu ya. Jangan, kita harus bakti sama ibu kita. Kata para ulama, jangankan kita ngelawan membentak ibu, kurang ajar sama sandalnya ibu nggak boleh. Sampai tahu kan al-jannatu tahta aqdamul ummahat, di bawah telapak kakinya ibu. Surga kita. Jadi semakin kita punya ibu itu ganyang, itu semakin surganya tambah bagus. Tambah sabar sampean tambah bagus. Tapi kalau sampean takut sama istri, sampean istri itu bukan gratis. Istri sampean lamar, kecuali kalau sampean tidak ngelamar, lain cerita ya. Ini ibu melahirkan kamu, nggak nuntut apa-apa, gratis. Sampean bisa nggak bayari ibu? Kalau sampean dikasih orang 1 juta tiap hari, sampean bilang sama orang itu, engki kak Tuhan, engki kak Tuhan. Ketemu sama orang itu, anu lek nek engki. Seporan, engkau saya salah. Kadang lebih takut dek klebun daripada dek embuk. Ayo. Iya apa ndak? Bener apa ndak? Engki, kini apa engki? Iya. Anu beb engkau lako dek klebun nih kabib. Penyak besen Habib. Ditelepon klebun. Ayo, Cong, jenak Cong, kena Cong. Sama engki klebun, engki pun. Orang Surabaya nggak ngerti pun. Oh masya Allah, sampai neka birul waliden ki, bener birul waliden, biru klebun. Lo ada orang seperti itu, ada tipikal begitu. Tapi kalau ibu yang telepon, bu, engkau neka bedel aku, engkau ketemuan orang. Padahal ketemuan orang apa? Main kartu, plak. Iya. Di depan gurunya nggak berani ngerokok. Di depan ibunya petingkrangan. Ya apa? Sampai belajar dasar lagi. Tidak usah besar-besar.
diperbaiki yang kecil-kecil ini dulu. Kita minta maaf sama orang tua kita, yang baik sama tetangga, sama semuanya. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya mohon maaf. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga antum semuanya dapat berkahnya dari Kiai Ismail, amin. Dapat berkahnya daripada pondok ini, amin. Dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semoga bisa masuk di dalam bulan Ramadan dengan penuh nikmat. Barakallah anallahu yubarik fi syahri fima madha min syahri Rajab wa Sya'b wa fima bagi min Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Satu yang ingin saya pesan, mumpung masih ada permata, sampean pegang. Masih ada ulama-ulama yang permata ini sampean pegang. Sampean betul, ya, duduk yang betul, adab yang betul, ta'alluq yang betul, ya. Jangan dilihat basyariahnya, ya. Kalau basyariahnya itu, ya sudah, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang begitu, semakin seorang guru itu tadi nampak kelemahannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu mau wafat juga begitu, ya. Sampai di usia tuanya dan lain sebagainya, terus seperti itu. Jadi bukan nunjukkan enggak. Itu kadang sudah, mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ceramah saya akan diterjemahkan ke bahasa Madura sama kiai. Oke. Sama kiai yang kedua insyaallah, wallahu a'lam.